Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke anak-anak, silahkan kalian keluarkan buku tema 3. Kalian buka pembelajaran 5 di halaman 86. Oke, sudah? Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai berikut. Oke anak-anak, masih ingat di minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita telah membahas benda padat dan juga benda cair. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda gas. Apa sih benda gas itu? Jadi, benda gas adalah benda yang sifatnya seperti udara. Dapat dirasakan tetapi tidak bisa dilihat maupun dipegang. Benda gas ini bisa kita temui di mana saja. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bernafas menghirup sebuah gas yang dinamakan apa anak-anak? Ya, betul sekali, oksigen. Setiap hari kita menghirup sebuah oksigen. Nah, oksigen ini merupakan salah satu contoh dari benda gas. Selain dari oksigen, contoh benda gas lainnya yaitu seperti karbon dioksida, nitrogen, asap, uap air, angin, dan gas helium. Nah, itu tadi beberapa contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwasannya benda gas ini juga memiliki beberapa sifat, seperti bentuk dan volumenya selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Selain itu, benda gas juga bisa mengisi ruangan yang ditempatinya. Nah, kita buktikan bersama-sama. Di sini, Ibu mempunyai sebuah kantong plastik. Bisa kalian amati. Nah, Ibu akan meniupkan sebuah udara ke dalam kantong plastik ini. Nah, bisa kalian lihat udara yang Ibu tiup tadi yang telah masuk ke dalam kantong plastik ini bisa menyesuaikan bentuk dari kantong plastik ini. Jadi dapat dikatakan bahwa sifat dari benda gas tadi apa anak-anak? Bentuk dan volumenya selalu berubah menyesuaikan wadahnya. Selain itu, benda gas juga bisa mengisi ruangan yang ditempatinya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Materi selanjutnya yaitu alat ukur berat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengetahui bahkan sudah pernah menggunakan alat ukur berat ini. Jadi, ada beberapa jenis alat ukur berat yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu timbangan badan. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan tubuh kita. Biasanya menggunakan satuan kilogram. Yang kedua, ada timbangan gantung yang digunakan untuk mengukur berat benda yang menggunakan satuan kilogram. Yang ketiga, ada timbangan beras yang digunakan untuk mengukur berat beras dengan satuan kilogram maupun ons. Yang keempat, ada timbangan pasar atau timbangan warung yang biasanya digunakan untuk mengukur berat sayur, buah, telur, gula, dan kebutuhan pokok lainnya yang dijual di pasar maupun di warung di sekitar kita. dengan satuannya menggunakan kilogram maupun ons.
Dan yang kelima, ada neraca. Nah, neraca ini biasanya digunakan untuk mengukur berat logam maupun perhiasan. Biasanya neraca ini dipakai oleh toko emas yang menjual perhiasan. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat dari gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Dan materi yang terakhir yaitu kegiatan gotong royong. Membahas tentang gotong royong pastinya sudah nggak asing lagi ya di telinga kita. Gotong royong itu identik dengan apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, identik dengan tolong-menolong, bantu-membantu, dan kerjasama. Jadi dapat dikatakan bahwa gotong royong itu adalah bentuk dari kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Nah, gotong royong ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oke anak-anak, untuk contoh dari bentuk gotong royong yang ada di lingkungan keluarga itu misalnya membantu ibu memasak, membantu ibu menyapu rumah, membantu menyirami tanaman, dan membantu ayah mencuci kendaraan. Sedangkan untuk contoh gotong royong yang ada di lingkungan sekolah, misalnya mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, dan melakukan piket kelas bersama-sama. Dan yang terakhir, untuk contoh bentuk gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, membantu membangun jembatan, membantu membangun jalan, dan membantu membangun tempat beribadah seperti masjid. Baik, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan penugasan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini di buku tugas masing-masing. Karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, di awal tadi kita telah belajar mengenai benda gas. Benda gas tadi apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, benda gas adalah suatu zat yang sifatnya seperti udara, dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat maupun dipegang. Nah, untuk contoh benda gas tadi ada apa saja anak-anak? Ya, ada asap, angin, uap air, gas helium, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Sedangkan untuk sifat benda gas tadi ada apa saja? Ya, bentuk dan volume benda gas selalu berubah menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Dan benda gas bisa mengisi ruangan yang ditempatinya. Kemudian tadi kita juga telah mempelajari alat ukur berat. Alat ukur berat tadi terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada timbangan badan yang digunakan untuk menimbang berat badan kita dengan satuannya kilogram. Kemudian yang kedua ada timbangan gantung yang digunakan untuk menimbang berat benda dengan satuan kilogram. Yang ketiga ada timbangan beras yang digunakan untuk menimbang berat beras dengan satuan ons dan kilogram. Yang keempat ada timbangan pasar atau timbangan warung yang digunakan untuk menimbang buah, sayuran, telur, gula, dan kebutuhan pokok yang dijual di pasar maupun di warung di sekitar kita.
dengan satuan ons dan kilogram. Dan yang kelima tadi ada neraca. Neraca tadi kegunaannya untuk menimbang berat logam dan perhiasan. Biasanya neraca ini dipakai di toko emas maupun toko perhiasan. Dan pembahasan kita yang terakhir tadi mengenai kegiatan gotong royong. Gotong royong dapat diartikan suatu bentuk kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu yang dilakukan sekumpulan orang dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat. Nah, gotong royong ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, untuk contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan keluarga, misalnya membantu ibu memasak, membantu mencuci piring, membantu menyapu, membantu ayah mencuci kendaraan. Sedangkan contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekolah, misalnya mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, melakukan piket kelas, dan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Dan untuk contoh gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, membantu membangun jalan, jembatan, maupun tempat beribadah yang ada di sekitar rumah kita. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita bahas hari ini. Jangan lupa anak-anak semua selalu semangat, giat belajar, dan jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Oh iya, jangan lupa dipelajari kembali materi yang telah dibahas hari ini dan dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.